Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk perkuliahan fisika. Waktunya sudah jam 10. Jadi insya Allah hari ini kita membahas mekanika fluida ya. Jadi materinya mungkin menjadi materi terakhir untuk sebelum UTS ya. Jadi soal minggu depan juga masih ada waktu. Oke, jangan lupa untuk absennya di LMS sudah saya buka, silakan absen sendiri ya. Sudah saya buka. Kemudian ya jangan lupa videonya di ini bisa mungkin ditonton kembali itu ya, di rekaman perkuliahan yang sebelumnya gitu ya. Dan jangan lupa share mungkin saya ya tonton gitu ya, dan subscribe ya kalau bisa mungkin. Itu kayak kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mekanika fluida. Jadi dinamakan fluida itu apa? Kita lihat sini. Fluida merupakan sesuatu yang dapat mengalir. Ya, jadi apa aja gitu ya, apa aja yang bisa mengalir itu dinamakan fluida. Ya. Contohnya misalkan apa ini oli, minyak, ya, air, yang bahkan cat padat. Kalau bisa mungkin dicairkan dan menjadi fluida gitu ya. Atau kayak misalkan mungkin peso atau apa besi gitu ya. Besi kemudian dipanaskan dia akan meleleh gitu ya. Menjadi cair gitu, menjadi fluida itu ya. Atau zat cair itu ya. Jadi itu fluida. So, ya, di dalam fluida itu ada fluida dinamis, ada fluida statis ya. Yang besar dan banyak lebih mudah diangkat ya di dalam air gitu ya. Bayangkan kalau kita mengangkat misalkan kayu yang besar, yang gede gitu ya, satu yang besar lah ya, kayak kayu potongan misalkan di situ yang besar. Kalau di udara itu mengangkat sendiri itu berat, terasa berat, tapi kalau dimasukin ke dalam air itu akan ringan, bahkan sendiri aja bisa gitu ya. Seperti itu fenomena fluida. Kemudian gas, balon gas ya, kok kenapa dia naik ke atas itu ya, mungkin pernah memperhatikan ya, beli balon misalnya anak-anak kemudian terbang ke atas, terbangnya kenapa ke atas ya, kenapa nggak malah turun ke bawah gitu ya. Jadi itu fenomena fluida. Kemudian mengapa telur bisa mengapung, kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas air ya, sedangkan dan tidak tenggelam gitu ya. Kemudian yang terakhir bagaimana pesawat yang masanya besar dapat terbang gitu. Nah, ini juga fenomena di dalam fluida ya. Sedangkan ya yang terakhir itu ya, pesawat yang gedenya segitu bisa terbang gitu. Sedangkan kita mungkin lebih kecil ya dibandingkan pesawat, tapi kita nggak bisa terbang gitu ya. Karena asik gitu ya kalau kita manusia bisa terbang gitu ya. Ya, nah nanti bagaimana syaratnya, ada syaratnya bagaimana bisa terbang, yaitu secara ilmiah ya, bukan secara ilmu gaib. Walaupun mungkin ya zaman dulu ya itu ya ini ada cerita bahwa ini manusia bisa terbang gitu ya, yang menggunakan ilmu yang lain gitu ya. Tapi ya kalau di sini kita membahas secara ilmiah. Yang pertama ada fluida fluida statis ya. Tapi sebelum ke fluida statis, karena ini dasarnya di dalam sini itu, dalam fluida itu adalah massa jenis
Apa itu massa jenis? Jadi massa jenis itu berbeda ya dengan massa. Ya, kalau massa itu menjadikan bahwa suatu bendanya gitu ya, yang tidak diobati dari power gravitasi, massa di sini di sana itu sama ya, di bumi, di planet yang lain ya, tidak dipower oleh gravitasi, beda dengan berat. Nah, beda lagi dengan massa jenis, ada tambahan kalimat jenis ya. Jadi massa jenis itu kalau dari rumusnya itu massanya dibagi volumenya. Jadi volumenya yang ini ya. Jadi rasio massa terhadap volume ya, ini dinamakan massa jenis ya. Oke, saya kira ini juga bisa, nah ini hati-hati satunya. Oke, kemudian yang pertama yaitu tekanan. Tekanan itu adalah tingkat kesulitan. Jadi tekanan itu adalah tingkat kesulitan dalam menekan. Jadi menekannya itu sulit di situ. Mungkin pernah ya, kalian misalkan punya paku gitu ya, pakunya tumpul misalkan contoh seperti ini, ya pakunya tumpul, ya tidak lancip ya, kita bandingkan dengan ini, yang satunya yang lancip di sini. Nah ini akan tekanan ya, artinya akan lebih sulit yang ini ya. Jadi tadi adalah tingkat kesulitan dalam untuk menekan sebuah benda itu kalau lebih sulit yang ini, yang pertama ya. Yang misalnya ini yang pertama, yang kedua gitu. Ya akan lebih sulit yang pertama gitu ya. Karena kita lihat ini dia kumpul gitu. Ya bahkan bisa itu atau bahkan mungkin patah di sini ya. Bisa juga terjadi seperti itu. Nah, di sini nanti ada luasannya berarti kan. Artinya luasannya ini ada kalimatnya, besarnya luasan permukaan mengakibatkan semakin sulit benda itu ditekan. Jadi, sulitnya itu ya, tekannya itu tingkat kesulitan sulit itu karena apa? Ini salah satunya luasannya itu besar. Semakin luasannya itu besar, ya, semakin besar ya, semakin besar, tingkat itu akan semakin sulit itu. Tapi kalau luasannya semakin kecil, tekanan itu akan semakin mudah. Kalau rumusnya itu adalah ini rumus sampai sama dengan F per A. Ya. Luasnya itu semakin kecil, tekanannya itu akan semakin besar. Ya, berbanding. Ya. Itu rumusnya F per A ya, diingat ya. Tekanannya itu adalah rumusnya adalah F per A. Ini ya, sama ya. Kemudian ini ya, persamaan F per A. Tipenya itu ada tekanan tadi satunya Newton per meter gaya Newton, luasnya itu meter persegi. Kemudian tadi ya pertanyaan, kenapa yang sulit berjalan di tanah yang lembek sedangkan di relatif lebih ringan? Ya. Nah, ada tekanan udara di sini ya. Jadi tekanan udara itu yang mendapatkan tekanan udara akibat adanya gaya tumpukan yang molekul udara. Jadi tekanan udara itu bisa berpengaruh ya di dalam misalkan di permukaan laut atau yang lainnya di situ. Kayak contoh misalkan di sini ada contohnya seorang turis sedang berbaring tertelungkup di tepi pantai, itulah gaya yang diberikan molekul udara. Ya, turis itu mempunyai luas punggungnya itu 0,2 meter persegi. Kayak tadi rumus gaya itu kan ini, soalnya rumus tekanan itu kan F per A, ya, maka mendapatkan rumus F-nya itu adalah P dikalikan dengan A. Nah, P-nya P udara, karena di sini yang diketahui adalah tekanan udara. Ya. Tekanan udara itu ini ya tadi, ya. Tekanan udara itu 1 atm sama dengan 101 kilo Newton per meter, ini benar, ini juga benar. Jadi ini sama-sama isi cuma bedain. Ya, hati-hati. Jadi dirubah ke S-nya. Oke. Jadi kita ambil yang 101 kilo Pascal ya, 101 dikali kilo ya, ini kilo Pascal. Oke, dikali 0,2 ya, yang satu benar. Tinggal dihitung maka dapat 20,2 kilo Newton, ini adalah gayanya. Nah ini sama, artinya sama dengan membebani punggung orang tersebut dengan beban sebesar kira-kira 2 ton ya, luar biasa ya. 2 ton, tapi nggak kerasa gitu ya,
kita membebani misalnya situ ya. Oke, jadi itu ya karena udara gitu ya, jadi berbeda situ. Kemudian selain tekanan tadi FRA, nah ini ada namanya tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis disimbolkan ini pH ya. pH ini adalah tekanan hidrostatis. Itu merupakan tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada ketinggian tertentu. Nah, ini ada kalimat ketinggian. Ya, artinya apa? Tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh ketinggian. Nah, ini rumusnya dituliskan di sini ada sebuah wadah ya. Kemudian ada cairannya, di sini ada ketinggiannya. Ya, ada ketinggiannya. Maka mendapatkan apa ini tekanan hidrostatisnya. Nah, seperti ini rumus dari mana W ya. Oke. Jadi ini ya, jadi W artinya kalau kita lihat ya kayak kemarin ya mekanika karakter tersebut, misalkan ada gaya ke bawah. Oke. Jadi ada ke bawah namanya gaya berat ya di sini. Ada gaya berat ya. Nah, ini ada gaya beratnya. Jadi gaya berat itu M dikalikan dengan gravitasinya. Ya. Nah, kenapa muncul rumus ini? Nah, dari sini M-nya itu tadi masih ingat ya. Masih jenis itu rumus adalah M per V. Nah, M kita berarti M-nya sama dengan V dikalikan V. Ya, kalau kita sama dengan M kali G. Nah, M-nya itu dikalikan ini. Untuk mesti V dikalikan V dikali G. Sama dengan ini. Ya. Ru VG atau Ru GV sama aja ya. Nah, Permisi Pak, ya. suara Bapak putus-putus ya Pak. Halo, tes. Terdengar? Masih agak kresak-kresak putus-putus Pak. Oh, gitu. Tes, terdengar ya? Sudah terdengar? Oke. Mungkin karena sinyalnya di sini. Oke. Saya coba dekat. Oke, ya, jadi artinya ketemu nanti gaya beratnya di sini. Nah, ini nanti gaya beratnya itu kita masukkan nantinya di sini. Apa ini? V-nya di sini ya. V-nya kita ganti ini. Ya. V-nya itu diganti ini. Ini kan H sama dengan V per A ya. Maka V itu sama dengan H dikalikan dengan A ya. V-nya itu diganti dengan H dikalikan A, kita masukin ke sini ya, atau nggak usah ya, atau gini aja ya, berarti di sini tadi ya rumusnya itu kan sama dengan F per A gitu kan ya. Nah, F-nya itu sama dengan ini, F itu sama dengan G berat ya, berarti G per A gitu. Nah, dapat V-nya itu tadi yang ini ya, ru dikalikan dengan V dikalikan G dibagi dengan A, dibagi dengan A itu adalah H ini ya. Ini maka tekanan hidrostatisnya sama dengan ru dikali G dikalikan dengan H. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, ini ya. Ini rumusnya sama itu. Jadi cara asal mulai dari situ ya, ini pembuktiannya. Ini rumusnya. Nanti bisa juga mungkin apa ini soal UTS itu buktikan rumus tekanan hidrostatis ya sama dengan ru pH ya, asal mulainya dari mana ya, bisa aja ya. Nah, ini sudah saya surat-surat di sini ya, bisa ya. Halo, tes, halo, terdengar ya suaranya ya?
Kurang jelas, Pak. Oke, tes. Sinyalnya baik ya. Oke, kita mulai. Ini tadi ya, ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah tekanan hidrostatis itu adalah RUGH ya. Ini rumus tekanan hidrostatis ya. RUGH ya. Dan kalau dipengaruhi oleh tekanan udara, jadi kalau tadi misalnya ini ada wadah ya, kemudian ada ketinggiannya gitu kan. Nah, kemudian tadi kebuka di sini berarti ada udara, berarti ada tekanan udara. Nah, maka mendapatkan dari kalau yang ini tadi tekanan hidrostatis itu adalah rumusnya RUGH ya tadi ya. Karena dipengaruhi oleh tekanan udara, maka menjadi tekanan mutlak sama dengan tekanan udaranya ditambah tekanan hidrostatis. Ya. Jadi ada penambahan gitu. Ya, paham ya? Oke, kemudian ini contoh soalnya. Dalam sebuah bencana diisi airnya itu adalah 1000 ya. Jadi hati-hati nanti mungkin di soalnya itu bisa aja ini enggak diketahui gitu ya. Nah, itu kita harus ingat pokoknya air itu tekanan apa massa jenis air itu adalah 1000 ya. Kemudian ketinggian airnya itu 85 cm, P-nya itu 10, tekanan udara dari sini berarti dipengaruhi oleh udara yang akan tekanan hidrostatis dan tekanan gerak. Biasa fisika yaitu untuk menyelesaikan itu caranya itu kita konversi dulu gitu ya, apakah satuannya sudah SI atau sudah samaan. Ini kan ini belum ya, jadi dirubah dulu ketinggiannya ke meter, artinya karena ini meter ini juga meter ya. Jadi hanya ini aja. Kemudian sama tekanan udaranya kita rubah ke kilo ya, kilo pascal. Oke, nah baru kita masuk ke jawab di sini ya. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Ini tadi rumus tekanan hidrostatis adalah RUGH. Nah, RU-nya itu 1000, G-nya 10, ketinggiannya itu 0,85. Tinggal dikalikan ketemu ini pascal dasarnya. Kemudian tekanan mutlak. Jadi tekanan mutlak itu ada tekanan yang lain, yaitu ada tekanan udara di sini. Tekanan udara tambah tekanan hidrostatis. Tekanan udaranya itu 101,3 ya, tekanan hidrostatis tadi RUGH yang ini kan tekanan hidrostatisnya 8,5/3. Kali kita tambahkan di sini ketemu 195 ya, kalau komanya taruh depan 1,095. Nah ini 10⁵ ya. Jadi ini apa ya, ini tekanan mutlaknya. Oke, saya kira bisa ya ini ya. Ini contoh soalnya. Oke, kemudian ya. Kadang jelas, kadang nggak jelas ya apa ini suaranya ya. Mungkin sinyalnya kayaknya di tempat saya di sini. Oke, mudah-mudahan nanti lancar. Tapi masih terdengar ya suaranya ya. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kemudian hukum, kita lanjut ke hukum dasar fluida atau hukum Pascal ya. Bisa juga dinamakan hukum Pascal. Oke, jadi intinya apa, yaitu semua titiknya kalimatnya, semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam suatu jam memiliki tekanan yang sama, tekanannya sama. Tadi kan kita sudah mengetahui tekanannya ada dua rumus ya, yaitu per A, ini per A sama RUGH, tekanan hidrostatis RUGH, jadi dua ini.
Oke, kalau kita di sini misalkan ilustrasinya antara titik A dan titik B, titik A dan titik B karena dia pada bidang data, berarti tekanannya itu sama ya. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini menjadi PA sama dengan PB, PA sama dengan PB, jadi tekanan hidrostatis, jadi sama tekanannya. Nah, karena ini hidrostatis berarti menggunakan WA. Kalau nanti misalkan ada gayanya, ada luasannya, berarti menggunakan rumus ini F per A sama dengan FB per A. Itu kuncinya. Ya, itu ya, karena hidrostatis sama. Sebuah pipa berbentuk U, ya, berisi air dan minyak. Air dan minyak. Kalau minyaknya itu 20, sedangkan yang air itu 10, beda ya. Yang satunya 20, yang satunya 10. Massa jenis airnya ada di situ 1000. Yang ditanyakan adalah massa jenis minyaknya. Tadi ya, pertama seperti biasa fisika ya. Jadi kalau soal isi ya terutama yang ya isi atau bilang ganda sebetulnya sama. Jadi ketika kita mau menyelesaikan di dalam fisika itu satuannya dulu tadi, satuannya itu samakan dulu ya. Ini samakan jadi meter dengan minyak dan air jadi meter ya. Oke, baru kita masuk ke jawabannya. Karena pipa berbentuk U, yang berarti tekanannya sama ya. Minyak sama dengan airnya, minyak sama dengan air. Karena diketahui ketinggiannya berarti menggunakan RUGH, RU sama dengan RUGH air. Gitu. Tinggal kita masukkan karena ini kayaknya sama, tinggal kita hilangkan sesuatu di sini menghasilkan RUGH minyak, RUGH air. Tinggal kita masukin nilainya. Ketemu lah di sini massa jenis minyaknya itu adalah 500 kg per meter gitu ya, masih mudah ya, masih gampang. Nah, yang 4 Pascal itu ketika ditekan ya akan sama ya tekanan di sini ya, ini bisa dipraktekkan, silakan ya, bisa dipraktekkan. Oke, jadi apa tadi ya, tekanannya itu sama ya, tekanannya sama. Kalau tadi itu dipengaruhi oleh ketinggian, berarti menggunakan tekanan hidrostatis yang ini ya. Menggunakan hidrostatis kita ketahui ketinggiannya. Sekarang yang ini, yang contohnya hidrolik, ya ada apa ini? Ada gaya, berarti menggunakan rumus P1 sama dengan P2 sama dengan menggunakan F per A, yang rumus F per A. Jadi prinsip hidrolik itu seperti ini. Ya, jadi itu dia akan di sini ya cairannya dia akan turun ya pada ini sekol misalkan diputar ya, dia akan turun itu massa-massanya di sini ya, kemudian dia akan berpindah di sini cairannya ya, naik, orbitnya itu akan naik. Jadi konsepnya seperti itu. Nah kemudian tadi luasannya kita tergantung luasan apa. Kalau misalnya kita mau mencari diameternya, berarti luasan apa silinder misalkan PD kuadrat. Ya, nanti ini apa disebut nanti seperti misalkan P1 sama dengan P2. P1-nya P1 sama dengan P2. Luasannya kita rubah misalkan dari diameter sama pakai yang ini. Diameter misalkan jadi F1 hanya itu kita masukin ini P D1 dibagi 4 sama dengan P2 per P D2 per 4 P per 4 nya kan kita coba yang menghasilkan F1 per D1 kuadrat sama dengan P2 per D2 kuadrat. Ini kalau kita diameter bisa langsung pakai ini. Kalau yang kita tahu luasannya pakai yang ini gitu ya, tapi agak tadi kalau diameter di kuadrat. Kalau tadi diketahui ketinggiannya berarti menggunakan rumus tekanan hidrostatis. Nah kalau ini ada gaya ya, berarti menggunakan rumus E per A. Nah di sini A-nya juga ada
dia menggunakan diameter, ya berarti menggunakan rumus yang tadi. Ya, jadi rumusnya apa? Rumusnya itu yang ini, ya ini ya. Ini F1 per 1 kuadrat. Jadi asalnya adalah ini asal mulanya itu ini P1 sama P2, kemudian P-nya itu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, ini tambahkan terus mau menghasilkan ini. Ya, F1 sama dengan F2 dikali D1 kuadrat dibagi D2 kuadrat. Ya, kita masukkan F1-nya itu ini apa, F2 ini ya. F ini di sini M kali G kan. Masanya kan tadi 3 ton. Ya, kita rubah ini. Jadi rubah dulu ya. Jadi 30.000 Newton. Ya, itu kayak ini ya. 30.000 Newton ini dikali D1-nya itu berapa? 5 kali 10 minus 2 dibagi 2, 5 kali 10 minus 2 dikuat ini ada coret 10 minus 2 ini dicoret-coret ya, tinggal itu maka menghasilkan ini 1.200 Newton. Gampang ya. Nah, ini jadi setiap ini ada contohnya tadi ya. Kalau yang tadi yang awal contoh tekanan hidrostatis, kalau ini tekanan yang F per A. Kita lanjut kemudian hukum Archimedes. Ya. Jadi hukum Archimedes di sini itu ada apa itu tadi kayak atas ya. Yang mungkin ini memperhatikan, jadi kalau misalkan ada cairan di sini ya, kemudian kalian masukin misalkan benda ya, ini bendanya itu bisa apa ini naik turun itu ya. Kalau kita tahu kalau ada benda berarti ada gaya ke bawah ya, ada gaya ke bawah ada W itu kan. Yang W-nya itu apa tadi sama dengan M dikatakan G, ingat kan yang kemarin. Kemudian massa jenis, nah ini massa jenis itu M per V. Nah M itu kita rubah, M itu sama dengan rho dikalikan V, jadi rubah ini berarti rho dikali V dikalikan G. Nah ini W-nya. Nah ini adalah sama dengan gaya ke atas atau gaya apung. Rumus gaya apung itu di dalam Archimedes itu ini rumusnya rho VG. Oke. Itu selesai tadi. Kemudian ini ya, jadi kayak katanya kayak Archimedes atau kayak kata sama dengan Ruja. Ruja itu adalah massa jenis cairannya, V-nya itu volume dikali gravitasi. Contohnya, cuma besi yang volumenya tercelup seluruhnya di dalam air. Jika massa jenisnya ada di situ, maka itu gaya khasnya. Jadi kita selesai dulu, konversi dulu. Semuanya udah benar ya. Kita ya. Oke, udah benar kita masuk ke rumusnya. Rho VG ya, rho massa jenisnya ada ini 1000. Volumenya ada ini 0,02. Gravitasinya ada 10, tinggal hitung. Gampang. Oke. Saya kira mudah ini. Oke, kemudian nah di dalam Archimedes itu yang pertama ada terapung. Dikatakan terapung itu ketika massa jenis bendanya itu lebih kecil dari massa jenis cairannya. Ya. Massa jenisnya itu lebih kecil. Ya. Itu dikatakan benda itu terapung. Ya. Oke. Kemudian melayang. Kalau melayang berarti dia sama ya, massa jenisnya itu dia sama. Itu kalau melayang. Kemudian tenggelam. Nah, kalau tenggelam ini ya, massa jenis bendanya itu lebih besar. Atau misalkan ya kita celupkan, dia akan langsung tenggelam. Nah, massa jenisnya itu besar. Kemudian tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan adalah suatu cairan. Ya, jadi intinya ini. Jadi kalau misalkan ini cairan nih, contoh langsung gambar di sini. Itu dalam matematika dalam kimia itu kan ya ada yang namanya molekul ya, molekul air ya.
molekul-molekul air. Nah, molekul-molekul air ini kalau di permukaan itu dia saling tarik-menarik. Ya, namanya gaya kohesi. Gaya saling tarik-menarik ya antara molekul jenis di situ. Ya, jenisnya air di sini. Seperti itu. Nah, di sini maka terjadilah namanya tegangan permukaan. Nah, rumus dari tegangan permukaan itu adalah ini. Gamma sama dengan F dibagi dengan L. F yaitu gaya, L-nya itu adalah panjangnya. Dan gejala kapilaritas. Ya, gejala kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair. Jadi kalau misalkan ini ada wadah, ini dimasukin ke dalam sini, wadah ini yang ada misalkan cairannya, dia cairannya itu nanti akan naik turun. Nah, itu namanya gejala kapilaritas. Oke, nah rumusannya itu, rumusannya itu adalah H sama dengan 2 kali gamma cos theta dibagi rho GR. Oke. Ya, kita lihat langsung contohnya. Pak kapiler yang berjari-jari 2 mm dimasukkan tegak lurus ke dalam zat cair yang memiliki tegangan permukaannya 3 kali 4 minus 2. Ternyata permukaan zat cair dalam pipa naik 2 mm. Ada hasilnya di situ sama ya, kita konversi dulu satu-satunya. Nah, ini ya. Ini kita konversi ini 2 kali mili ya. Minus 3 meter. Oke, ini udah benar, Ini 2 kali 4 minus 3 meter. Oke. Ini kan adalah runya, kita bakal rumus tadi. Nah, A sama dengan 2 atau cos theta dibagi rho GR. Rho-nya itu pindah ke sini, ini bukan tempat. Kita tinggal masukin ke ini. Masa jenisnya. Gampang ya. Oke, kemudian viskositas. Nah, viskositas atau dinamakan kekentalan. Ya, saya kira bisa ya, ngerti ya, paham ya. Kekentalan ya. Nah, ini nanti ada namanya koefisien viskositas, koefisien kekentalan. Kekentalan itu yang merupakan gesekan yang dimiliki oleh fluida ya. Ya, antara air misalkan dengan minyak lebih kental mana ya, saya kira paham ya di situ. Bisa dilihat dari wujudnya. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah F sama dengan 6 I. N-nya ini adalah koefisien viskositasnya. R itu jadi lebih adalah cuannya. Ini bisa juga dinamakan hukum Stokesnya sama orang. Oke, ini perumusannya menjadi seperti ini ketika ini pada sebuah bola ya dalam batas timbang di sini. Maka koefisien viskositasnya itu seperti ini. Oke, kita lihat contohnya di sini. Sebuah bola yang jari-jarinya satu, massa jenisnya ada. Jika koefisien viskositasnya ada di situ, tentukan kecepatan terminal bola sama. Kita samakan dulu satuannya. Oke, kalau udah sama, menggunakan rumus yang tadi ya. Nilai viskositas ini pada sebuah bola ya. Berarti menggunakan rumus ini. Oke, tinggal kita masukin aja karena sudah ada semuanya. Ketemulah kecepatannya 3,3 meter per second. Oke. Nah, ini materi yang pertama atau fluida apa tadi statis ya, fluida statis. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang tanyakan? Sampai fluida statis. Oke, saya coba lanjut ke fluida yang dinamis ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, oke kita lanjut ke fluida yang bergerak ya. Fluida bergerak ya. Oke, terus aliran. Nah, aliran itu ada namanya ada laminar, ada namanya bentar.
Oke, ada karakteristik tadi yang itu adalah laminar, ada turbulen. Kalau laminar adalah kecepatan aliran rendah, kecepatan aliran tinggi, ya mungkin tinggi di laut ya, kecepatan yang tinggi di situ. Oke. Yang pertama ada namanya persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas itu kalau kita lihat di sini ada pipa di sini ya. Pipa besar kemudian mengecil ya. Berarti di situ ada A1 ada kecepatan 1. Kemudian ada A2 sama kecepatan kedua. Persamaan dari kontinuitas itu adalah ini ya langsung cari sini. Ini persamaan kontinuitas ya. Jadi A1 dikali V1, V-nya adalah kecepatan di sini sama dengan A2 dikali V2 ya. Ini persamaan kontinuitas. Oke, ini juga sama. Nah, kemudian ada namanya debit ya. Debit itu adalah seberapa besar laju volumenya. Jadi laju volumenya itu berapa volume dalam satu waktu di situ, itu debit atau luasannya dikalikan dengan kecepatan alirannya tadi ya, itu debit. Ya, jadi ada dua rumusnya di sini. Sebuah contoh ya, contoh yang pertama, sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda di sini. Ya ada pipa 1, 2, 3 dan 4 ya. Yang ditanyakan adalah debit pada tiap-tiap bagian. Oke, kita lihat. Ini langsung ya, karena ini nggak ada jawabannya. Nah, saya coret-coret di sini. Oke, yang pertama untuk mencari debit. Tadi kan rumus debit itu, ya rumus debit itu ada V bagi T atau A dikalikan V. Ya. Oke, kita lihat yang diketahui di soalnya. Diketahui di soalnya itu ada luas, ini ya, luas. Nah, berarti pakai rumus yang V1 sama dengan A1 kali V1 gitu. Ya, rumus ini. Oke, A1-nya ada ini, kita langsung masukin aja 150. Nah, cuma hati-hati satuannya di sini. Nah, ini cm. Masih ingat kan cm kalau tadi 10 pangkat minus 2 gitu kan. Karena ini kuadrat berarti kalikan 2 berarti 4. Gitu. Kemudian kecepatan bagian yang pertama ada ini 8. Ya, tinggal kalikan 8 aja. Begitu. Ya. Oke, jadi ini debit yang pertama. Berapa di situ? 150 ya. 150 kali 10 power minus 4 dikalikan dengan 8. Berapa hasilnya? 1200 kali 10 power minus 4. Gitu. Ini yang pertama. Yang masing-masing lagi kan ini. Ini yang pertama. Kemudian kalau yang kedua berarti sama kedua sama dengan berarti A2 dikali V2. A2-nya kan udah ada ini 100 kali 10 power minus 4. Nah, V2-nya belum ada, ya. Untuk mencari V2-nya berarti pakai menggunakan perumusan persamaan kontinuitas ya, yang tadi yang awal ya. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Oke, A1-nya kita masukin itu 150 kali 10 power minus 4 dikali V-nya tadi 8 sama dengan A2-nya 100 kali 10 power minus 4 kali V2. Nah, ini coret aja. Ini juga nolnya coret. Berarti menyisakan 10 ya ini ya. 15 dikali 8. Ya. 15 kali 8. Betul kan? Berarti 120. Berarti 12 ya. 12 ya V2-nya. Oke, tinggal masukin sini kali 12. Berarti 1200 kali 10 power minus 4 sama ya nilainya. Oke. Q2-nya ya Q2-nya udah, Q3-nya sama berarti ya. Q3-nya berarti sama dengan A3 kali V3. Nah, cuman V3-nya belum ada. Sama kayak gini kita cari V3-nya. Ya, untuk mencari V3 berarti A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3. Ketemu nanti V3-nya. Untuk mencari V4-nya juga sama. Terus itu ya. Bisa ya sekali ya.
Nanti ini bisa dicoba. Kayak itu yang A. Kemudian yang B, luas penampang. Oh, yang luas, yang B-nya itu ini sama kontinuitas A3 kali A3 kali V3 sama dengan A4 kali V4. Nah, V4-nya udah ada ini ya. 4,8 ketemu nanti A4-nya. Seperti itu. Bisa ya ini ya. Oke. Kemudian kelajuan aliran pada bagian, nah ini udah bagian 2 dan bagian 3 ini 12. Nah, nanti yang bagian yang apa, kalau kelajuan yang ketiga ini kita kali saja ya. Bisa. Oke, bisa saya kira ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini sama juga ya. Mencari kecepatan aliran pakai persamaan kontinuitas. Kemudian kita lanjut asas Bernoulli ya. Jadi asas Bernoulli itu pada bagian yang kelajuannya paling besar, tekanan itu paling kecil. Artinya pada pipa yang horizontal ya, kenapa itu di atas itu ya, sebetulnya ini nanti ada alirannya ya. Nah, sebenarnya hampir sama dengan tadi persamaan kontinuitas, cuman bedanya itu ada di sini itu ada tekanan, ada P ya di sini, ada tekanannya. Nah, caranya kayak gini. Artinya P1 ditambah dengan energi potensial gitu ya. Karena ada ketinggiannya juga kan, di sini ada H. Energi potensial berarti apa? Rho GH itu kan ditambah energi kinetik setengah Rho V1 kuadrat. Ini akan sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan persamaan Bernoulli ya. Nah, kemudian di sini dijabarkan ya. Kalau sini penjabarannya situ ya, dan kinetik ini kan seperti ini ya, maka bisa menjadi seperti ini sama tadi kan. P1 tambah Rho GH1 tambah setengah Rho V1 kuadrat. Terus-terusnya. Ini ya. Perumusannya persamaan Bernoulli. Nah, kasus istimewa ketika misalkan tidak mengalir, alirannya tidak mengalir. Ketika tidak mengalir berarti tidak ada kecepatannya. Kecepatannya sama dengan 0. Nah, ini kita nolkan, yang ada kecepatannya, maka menghasilkan persamaan itu seperti ini. Yang jadi ini. Ya, bisa langsung ke sini ya. Kecepatannya tidak ada. Kalau mengalir pada pipa horizontal hanya itu sama ya. Maka menghasilkan perumusannya ini. Ya. Oke, jadi itu manfaatnya itu ya kita bisa mengetahui kecepatan aliran, jadi misalnya dari tangki gitu ya, kecepatan alirannya berapa, nanti ada alatnya juga ya, atau ya itu salah satunya. Kemudian nah ini bisa dicoba juga ya, kenapa selembar kain tipis ya ditiup, coba aja kalian praktekkan. Jadi ada kain tipis ditiup, nah bagian atasnya ternyata kain tersebut naik ke atas ya. Kenapa bisa naik ke atasnya? Salah satu ada gayanya di sini. Atau tekanan udara juga di situ. Oke. Nah, kemudian kita lanjut adalah teorema terjadi. Teorema terjadi, jadi misalkan ini ada tabung ya. Ketinggiannya ada, kemudian di situ ada kumpulan misalkan ya, di bawah ya. Ya, ya. Oke. Keduanya persis di bawah. Nah, ini perumusannya adalah rumus yang Bernoulli tadi, maka menghasilkan rumus di situ V sama dengan akar 2GH. Dan biasanya pencemburannya, jadi kalau bisa juga di sini, bisa juga di sini misalkan. Nah, kecepatan semburannya berapa? Ya, dilihat dari ketinggiannya 2GH. Ya, jadi hanya itu dari kebocoran ke permukaan itu H. Ya. H ini ya rumus kecepatan atau laju alirannya. Semburannya ke permukaan tadi. Itu yang ditanyakan. Kalau yang dilanjut debitnya tadi rumusnya A dikalikan V. Oke, kita lihat contohnya. Sebuah pipa horizontal yang luas penampangnya ada di situ. Luas penampang ada, luas penampang 1, luas penampang kecil, luas penampang besar. Oke, berapa kelajuan air dalam pipa besar? Kelajuannya berarti bisa pakai rumus Bernoulli itu ya. Saya kira bisa deh ya.
Oke. Sama ya ini tadi ya. Bisa ya saya kira ya. Bisa dicoba untuk yang pertama. Oke, kita lanjut aja. Nah, misalkan yang ini tadi ya. Teorema terjadi ya. Bahwa wadah diisi dengan air, ada ketinggiannya di situ. Yang ditanyakan adalah apa ini? Laju ya, kecepatan semburan yang relatif bisa ya. Nah, tadi hanya ini adalah dari kebocoran ke permukaan. Sedang diketahui ini sama ini gitu. Berarti tinggal selisih aja 2,5 kali 10. 2,5 dikurangi 1 berarti ya. Berarti 1,5. Nolnya surat berarti sama dengan akar 30. 15 kali 2. Oke, itu ya. Saya kira mudah. Oke, nah kemudian ventometer adalah alat untuk mengukur kelajuan zat tadi ya di dalam pipa misalkan. Jadi ada ini salah satunya. Ada 2 tipe yaitu tanpa manometer dengan manometer. Artinya manometer itu ada tambahan cairan, zat cairannya di situ. Lihat rumusannya ini tanpa manometer ya sampai dari persamaan Bernoulli tadi ya rumus. Nah, ini perumusannya atau lebih sederhana itu ini ya. Itu kan lebih sederhana. Oke. Kemudian menggunakan manometer. Ini dengan manometer atau dengan cairan biasanya cairan raksa ya. Jadi makanya itu di sini ada massa jenis itu yang membedakan. Nah, ini perumusannya. Jadi ada ruasannya. Oke. Kemudian tabung pitot juga sama untuk mengukur kelajuan tapi kelajuan gas. Ya, ada cairan menggunakan cairan. Oke, intinya ini yang menggunakan perumusannya. Oke. Nah ini kelajuannya. Ya kelajuannya rumusnya itu ini. Tabung pitot. Kemudian, nah pesawat terbang. Jadi gaya pesawat terbang itu yang masih ingat ya di dalam mekanika gerak itu ada gaya ke bawah, gaya gravitasi ya, ada gaya normal ya atau kalau di sini gaya pesawat ya bentuk pesawat, kemudian ada gaya tarik ya atau mesin di situ sama gaya hambat. Dalam pesawat tadi ya ada di sini ada V1 ada V2. Jadi V1 dan V2 itu berbeda ya. V1 itu adalah kelajuan udah di bawah dan V2 adalah kelajuan di atas ya. Ini menurut asas Bernoulli kelajuan di atas ya itu lebih besar dibandingkan dengan kelajuan di bawahnya. Jadi kelajuan itu dia lebih besar nih kelajuan di atas ya. Oke. Maka tekanannya akan terbalik. Nah, ini adalah perumusan gaya namanya gaya angkat pesawat. Ya. Ini gaya angkat pesawat. Ini rumusnya. Jadi rumusnya. Kalau misalnya tanyakan di soal misalnya ada gaya angkat pesawat, ini udah satu kesatuan. Ini sudah satu kesatuan, jadi tinggal masukin di sini. Ya. Gaya angkat pesawat. Nah, ini ada syaratnya. Syarat pesawat itu bisa mengudara atau bisa terbang itu yang pertama adalah gaya angkat pesawatnya itu lebih besar dibandingkan berat pesawat. Nah, gaya angkatnya itu rumusnya dari sini. Ya, kita masukin rumusnya. Nanti kelajuannya apa, luasan pesawatnya gitu kan, jenis pesawatnya berapa, maksud jenis udaranya di sini. Berapa? Nah, ini harus lebih besar tadi ya, itu syaratnya. Harus lebih besar dengan berat pesawatnya. Kemudian yang kedua, laju pesawatnya itu juga harus lebih besar. Ya. Kemudian yang ketiga, ukuran pesawat harus besar sehingga gaya angkat juga semakin besar. Ya sama kalau kita pengen terbang ya ini, ya salah satunya ya. Jadi syaratnya gitu. Ya, itu kurang lebih. Oke, kita contohnya. Pesawat terbang dirancang untuk menghasilkan gaya angkat. Ya itu gaya angkatnya sudah ada luasnya ada. Nggak bisa mengalir melalui sayap pesawat yang garis arus udara. Oke. Jika kecepatan
itu besaran ada berapa kecepatan aliran, yang ditanyakan kecepatan aliran udara di sisi atas, berarti V2-nya. V1-nya ini ada, ya kan? Tadi kan rumus adalah V1 minus V2 sama dengan setengah rho apa? Setengah rho A. Setengah rho dikalikan A dalam kurung V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Ini yang ditanyakan adalah V2-nya. Apakah lebih besar, kita buktikan di sini. Oke, ini V1 kurang V2 itu udah ada ini 1300 gitu kan. Oke, langsung dikalikan ini pindah ke sini, berarti kalikan 2 sama dengan massa jenisnya. Massa jenisnya, nah ini adalah massa jenis udaranya 1,3 ya. 1,3 luasannya juga sudah ada ini 10 ya. Kali 10 hilang berarti ya. 13-nya juga hilang di sini. Tinggal 200 di sini. 200 sama dengan itu yang ditanyakan. V1-nya itu ini 100 di kuadrat. Ini pindah ke sini aja. Atau kalau saya tulis di sini V2 kuadrat sama dengan berapa? 100 di kuadratnya. Berarti 10.000 ya. 10.000 ditambah 200 ya. Oke. Berarti 10.200 gitu kan. Ini di akar. Nah, ini udah ketemu V2-nya. Gitu. 10.200. Yang jelas artinya lebih besar dari 100-nya. Betul kan? Hasilnya berapa? 100. Ini hasilnya 100,99. Ya, lebih besar dari kayak di kecepatan di bawahnya. Jadi memang ya ini harus lebih besar. Oke, itu mungkin untuk perkuliahan hari ini. Tadi kita sudah membahas fluida statis dan fluida dinamis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah masih bersama saya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau mencari rumus pesawat, kecepatan udara saat pesawat landing dan take off gitu, Pak, gimana ya, Pak ya? Nah ini, jadi artinya kalau ini, jadi menggunakan ini, kalau yang tadi ini adalah ini gaya angkatnya kan. Jadi ini gaya angkatnya, jadi pas mula-mula misalkan si pesawat itu dia akan naik gitu ya, pada saat dia akan naik gitu kan, gaya angkatnya kayak artinya bagaimana biar bisa naik ke atas, karena tadi kan syaratnya itu adalah gaya angkanya itu harus lebih besar dari ratnya gitu. Nah ini perumusannya itu dari mana ya? Ini dari persamaan Bernoulli ya, dari persamaan Bernoulli kita otak-atik di sini ya, penjabarannya adalah P1 dikurangi P2-nya itu, nah tekanannya kayak masih ingat ya, tekanan itu dari rumus yang F per A. Nah ini kayak angkat pesawat, paham ya. Nah kalau tadi pertanyaannya ketika dia landing gitu ya, artinya turun kan gitu. Sama juga ya, jadi berapa misalkan gayanya misalkan. Ya salah satu dari perumusannya atau apa ini, tinggal apa yang mau kita cari gitu. Intinya kita pakai menggunakan ini persamaan Bernoulli ini. Ya, persamaan Bernoulli. Jadi kalau misalkan ada misalnya gini, posisi ini naik kan, ini naik, gaya angkatnya ini sekian. Nah kemudian apa ini sudah naik, misalkan yang gambar ini misalkan dia sudah naik, ya sudah naik, artinya berapa ketinggiannya? Pakai rumus ini, hukum Bernoulli. Jadi artinya Bernoulli ini aplikasinya banyak gitu ya. Artinya
tadi bisa mengukur pada gaya angkat pesawat, kemudian pada saat dia di atas, bahkan pada saat dia akan turun ke bawah gitu. Tinggal apa yang kita mau gitu. Apakah tadi gayanya untuk turun berapa misal atau kecepatannya ya pakai rumus ini hukum Bernoulli ini seperti itu. Ya jadi hukum Bernoulli itu luas ya sebetulnya konsepnya. Ya kalau kita lihat kan ini energi kinetik, energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya. Gitu saya kira. Jadi perumusannya dari mana ya dari hukum Bernoulli ini gitu. Jadi ini sangat luas banget gitu. Ya tinggal kita mau pakai yang mana gitu. Tinggal diulik aja berarti ya Pak. Betul. Betul, tinggal kita mau pakai yang mana. Cuman kalau di di sini ya yang sering itu ya ini gitu, artinya gaya angkat pesawat gitu. Nah kalau kamu pengen lebih dalam lagi ya bisa di sini. Artinya orang mungkin aerodinamik gitu ya, orang jurusan astronomi gitu atau aerodinamik ya, ngotak-atik dari sini gitu, dari persamaan Bernoulli ini. Karena persamaan Bernoulli itu sangat luas sebetulnya ya. Cuman kalau di sini kita bahasnya itu gaya angkatnya saja. Ya panjang sebenarnya ada turunannya. Kalau dalam matematika, dalam fisika bisa ya kita turunkan integral 1, integral 2 segala macam gitu. Jadi nanti ketemu ya perumusannya. Kurang lebih seperti itu. Itu masuk ke rumus parabola juga kan Pak ya? Ya, bisa nyambung juga ke parabola ya. Bisa nyambung ke parabola. Tadi juga masuk ke artinya masuk ke mekanika gerak gitu ya. Ya ini kan gaya masuk juga kan ke mekanika gerak. Kemudian tadi juga artinya gaya angkat ya, gaya angkatnya gitu kan. Gaya angkat atau FA tadi ya, bukan pesawatnya. Ya, misalnya di FA juga itu nyambung ke gaya mekanika gerak. Jadi artinya di dalam fisika itu memang runut gitu ya. Kita mempelajari kan mekanika gerak, setelah kita tahu paham, nah baru mekanika fluid ya gitu. Jadi memang berurut dan sebetulnya kita membahas hanya mekanika gitu kan, mekanika gerak dan mekanika fluida ini untuk yang UTS gitu. Nanti kalau UAS itu beda lagi. Ya, jadi ketika kalian misalkan ada persoalan, ada persamaan gitu, ini masuknya materi apa gitu. Jadi kalian ya itu harus pinter-pinter mengotak-atik, harus pinter-pinter menganalisa begitu. Ya intinya tadi sudah saya contohkan juga ya, banyak contoh-contohnya di situ. Artinya menyelesaikannya salah satunya kita samakan dulu satuannya gitu kan. Setelah itu baru apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, kita bagaimana caranya kita hubungkan gitu. Ini materi apa gitu. Ya, begitu. Itu akan lebih enak. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Apa izin bertanya lagi Pak sekali lagi? Ya. Cara memastikan rumusnya itu gimana Pak ya? Soalnya suka keliru kadang sama mekanika apalagi sama ini gaya Noldi itu. Yang tadi saya bilang atau lihat saya lihat contoh yang tadi. Suka agak sulit biasanya kalau lihat soal Pak. Ya. Pertama ya atau yang lain juga sama ya sebetulnya. Contoh yang satunya saya. Nah, contohnya misalkan inilah. Langkah pertamanya itu harus diketahui dulu ya, diketahui apa aja di soal. Nah, ini salah satunya ya. Ini juga nanti ada penilaiannya. Jadi artinya ini cara yang pertama ya. Yang diketahui apa aja di soal dibaca gitu ya, dibaca secara detail, secara jeli di situ. Oh tinggi, kalau tinggi berarti simbolnya H gitu. Tinggi siapa? Tinggi minyak. Itu tulis saja tinggi minyak gitu. Ya, itu langkahnya gitu. Kalau perlu memang digambar kayak kemarin yang di mekanika gerak, salah satunya digambar sama
Tapi ini juga penting ya, artinya diketahui ini sangat penting ya. Jadi diketahui dulu, nah lihat satuannya sudah benar atau belum. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah keduanya kalau bisa digambar. Itu akan lebih, analisa kita akan lebih mudah gitu. Ya kalau kita lihat kan di sini sebuah pipa, ada pipa berbentuk O, kan bisa digambar. Oh, pipanya berbentuk O, ya tulis berbentuk O gitu. Terus ada pipa, misalnya ada pipa, ada berbentuk O gitu kan. Oh, seperti ini. Bentuk O kan gitu. Oh, kalau pipa berbentuk O, ini materi apa gitu? Materi fluida gitu. Materi apa tadi? Hukum Pascal. Itu caranya. Jadi apa ini dihubungkan caranya seperti itu. Kalau hukum Pascal konsepnya bagaimana? Yaitu tadi P1 sama dengan P2 gitu. Itu cara yang paling mudah gitu. Jadi kayak kemarin yang di mekanika gerak yang ketiga itu digambar, itu wajib, kalau menurut saya itu wajib digambar. Karena dengan kita digambar, kita gambar itu akan paham. Kayak kemarin kan apa ini, misalkan ada benda kan di situ, bendanya bidang data di situ ya, ada benda di sini. Nah gayanya misalkan diketahui ada berat, ada gaya F, ada gaya normal. Nah kan ada arah-arahnya, nah itu digambar. Dengan digambar kita jadi tahu, oh gaya berat arahnya ke bawah, gaya normal ke atas, gaya tarik misalkan ini F gitu. Nah dari sini kita tahu, oh ini sumbu Y, ini sumbu X itu. Nah sumbu X-nya itu berlaku apa, sigma F pada sumbu X berlaku hukum Newton kedua, berarti M kali A. Kalau pada sumbu Y-nya dia diam, berarti berlaku hukum Newton pertama. Itu baru kita jabarkan. Ya, jadi itu langkah untuk ya kita lebih paham lagi. Ini masuk rumus apa, rumusnya apa, masuk materi apa. Kita setelah kita tulis ini diketahuinya, kemudian kita gambar. Ya, dengan kita gambar kita akan lebih detail. Nah, bisanya menggambar lihat dari kalimat di soalnya. Sebuah pipa berbentuk O, pipa berbentuk O. Nanti ada lagi misalkan ada gaya di bidang datar. Oh, ada benda pada bidang datar, tulis saja gambar aja gitu. Itu cara yang paling mudah. Ya menurut saya apa ya, ini wajib gitu ya. Artinya ini wajib, digambar juga wajib itu. Itu akan analisa kita itu akan lebih cepat nyantol gitu ya. Daripada langsung. Ya ini kalau langsung jawab oke lah, kalau sudah mahir nggak masalah gitu. Tapi kalau masih kita tahap belajar, ini langkahnya. Ya, yang pertama itu diketahui dulu satuannya sudah benar atau belum. Nah, setelah itu baru digambar. Begitu. Nah, baru kita analisa, oh ini materi apa, bukan materinya gitu. Ya, nanti ini bisa kalian coba-coba lagi ya. Ya, contoh-contoh yang kemarin-kemarin juga kalian coba lagi ya. Itu caranya, langkahnya itu seperti ini ya. Dan ini kalau nanti misalkan soal isi nanti ini ada nilainya loh ya. Diketahui atau digambar itu ada nilainya. Oke, kurang lebih itu. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Gitu ya. Jadi ya kita sama-sama belajar ya. Apa ini? Kalau tidak ada lagi, nah ini ada tugasnya ya. Tugasnya itu pokok detail halaman 1, nomor 1 dan 5. Sama yang PPT yang satunya di sini, yang dinamis itu ini ya. Soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Ini dikumpulkan di minggu ini ya, atau pertemuan ke-6 maksudnya ya. Dikumpulkan ke depan paling lambat. Permisi, Pak. Ya. Untuk yang ini, yang mekanika fluida yang kedua itu bukannya ada di yang Ada di PPT. Ke-7 ya? Pertemuan ke-7. Oh ya, betul. Berarti boleh nggak kalau misalkan dikumpulinnya minggu depan aja sekalian pertemuan? Ya, dikumpulkannya minggu depan. Minggu depan. Ya, paling lambat dikumpulkan di minggu ke depan. Oke, Pak. Ya, ini kalau apa ini, materi ini kalau tidak salah itu adalah materi terakhir ya sebelum UAS. Jadi kita masih ada satu pertemuan lagi sebelum UTS ya, insya Allah minggu depan. Nah, insya Allah nanti kita minggu depan kita bahas soal gitu ya.
Jadi bagaimana tadi soal-soalnya, ya saya tadi kan udah saya jelaskan, artinya diketahui kemudian digambar itu akan lebih mudah seperti itu. Ya, jadi ya bagaimana nanti penyelesaiannya, nah nanti besok kita coba kita bahas gitu sekaligus kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk UTS-nya bagaimana seperti itu. Ya, artinya bisa mungkin dari sekarang kalian dicoba gitu ya di soal-soal di PPT, di buku. Nah, kalau nggak ngerti, nanti bisa kita bahas ya mungkin di minggu depan. Ya, sama kisi-kisi ya. Mudah-mudahan kita bisa pertemuan seperti ini. Itu mungkin ya artinya ya sebetulnya kita belajar fisika itu kan sebetulnya menarik gitu ya. Artinya menarik dan ya artinya walaupun kalian jurusan ilmu komputer, apa sih hubungannya? Banyak ya, jangan salah gitu ya. Jangan salah, karena banyak kakak kelas kalian ya kayak yang saya bimbing gitu ya, kayak yang kemarin mungkin saya udah cerita ya, artinya GPS gitu ya. Jadi bikin GPS kakak kelas kalian itu bikin GPS untuk pengamanan mobil gitu, untuk skripsi itu untuk bahan skripsi gitu. Ya GPS-nya itu konsepnya ya dari di fisika. Ya kemudian kayak tadi kecepatan untuk menghitung kecepatan aliran ya misalkan air di pipa gitu ventometer, kemudian untuk mendeteksi misalkan kebocoran misalkan juga bisa di situ ya. Jadi artinya justru dengan dengan kita belajar fisika ya, kita akan untuk ilmu komputer itu akan bisa paham gitu. Artinya ya salah satunya untuk ke arah penelitian atau mungkin ke aplikasi gitu ya. Ya jadi kalau misalkan di robot atau elektronik kan dasarnya di fisika gitu ya, kelistrikannya segala macam itu kalau yang ke depannya gitu ya untuk semester depan. Dan untuk ke skripsi tadi juga ya, artinya di skripsi itu banyak ya, banyak kakak kelas kalian itu ngambil judulnya itu yang dasarnya itu di fisika gitu. Ya contohnya tadi kan GPS, kemudian untuk pengamanan mobil, motor, ya di motor kan belum ada. Itu bisa kalian ambil itu bisa menjadi sebagai topik gitu. Yang kemarin-kemarin juga saya kira juga sudah ada beberapa topik ya, artinya di kondisi teknologi sekarang itu belum ada gitu, dan itu bisa menjadi bisa gitu ya, bisa digunakan gitu, bisa diteliti di situ ya. Kayak tadi misalkan, atau bisa kayak motor itu kan belum ada GPS-nya ya, bisa diaplikasikan gitu di motor ya. Maupun mungkin di mobil aja, mungkin yang mobil-mobil terbaru kan di situ. Itu bisa sebagai buat keamanan. Atau yang lainnya masih banyak sebetulnya ya. Kelistrikannya misalkan untuk pengamanan, misalkan motor ya yang sering banget itu kan motor ya yang sering hilang di situ. Nah, bisa di situ diaplikasikan, artinya kelistrikannya nanti nyambung ke kelistrikannya. Jadi misalkan kontak, kalau sekarang kan bahkan motor yang terbaru nggak ada kontaknya ya, jadi tinggal kita pencet aja, tancapkan alat di situ langsung jalan kan gitu. Nah kalau bisa aja artinya buat keamanan, artinya kalau yang mengontak itu bukan pemiliknya ya, dia motornya itu akan mati gitu ya, artinya kelistrikannya di situ ya, nyambung ke fisikanya ya gitu. Dan masih banyak ya, saya kira masih banyak ya. Ya tadi juga ya kelajuan aliran air gitu ya, bahkan mungkin kalau di kimia itu nggak ngerti gitu ya, jadi laju airnya berapa sih ya di fisika gitu. Dan ini bisa diaplikasikan menjadi alat atau dialgoritmakan gitu oleh orang ilmu komputer gitu ya. Jadi misalkan kalian bikin alat gitu ya, kemudian di algoritma artinya otomatis di situ ya, otomatis ada sensornya, kemudian ada pemrogramannya di situ, jadi secara otomatis nantinya itu akan mengetahui misalkan ya kayak orang misalkan
PAM misalkan ya, ada kebocoran misalkan air, ada kebocoran di mana, bayangkan kalau kita nggak ada alatnya, apakah harus dibongkar semua pipanya gitu kan? Itu akan memakan waktu, memakan biaya segala macam gitu. Tapi dengan adanya alat gitu ya, misalkan diprogram gitu ya, jadi setiap pipanya itu diprogram gitu. Jadi pipa mana yang bocor nanti akan menotifikasi misalkan menggunakan IoT gitu kan. Jadi IoT-nya ada di misalkan di kantor pusat PAM gitu ya, PDAM misalkan. Jadi akan tahu oh ada kebocoran ini di titik ini nih ya, di kilometer ini di mana di situ, daerah mana gitu. Jadi dari situ itu akan lebih mudah ya memonitor ya, memonitor segala macam. Apalagi sekarang kan teknologinya teknologi IoT gitu ya. Itu ke arah sana. Jadi masih banyak. Jadi dari ide-ide kalian mempelajari ini nanti bisa menjadi ide skripsi. Ya mungkin kadang juga saya ceritakan ini belum ada loh teknologi sekarang misalkan di materi ini gitu. Bisa aja itu menjadi ide kalian nanti untuk penelitian gitu. Itu ke arah penelitian. Kalau ke arah materi atau semester depan ya kayak elektronik, ya dasarnya itu di sini ya, di fisika. Jadi itu ya. Banyak artinya kita belajar itu pasti ada manfaatnya ya, saya kira itu ya. Jadi jangan berpikir ngapain belajar fisika, ngapain belajar matematika gitu kan, kita jurusannya ilmu komputer ya. Kalau kalian orang ilmu komputer nggak ngerti matematika, nggak ngerti fisika ya percuma gitu. Ilmu komputer pasti nggak akan bisa, karena dasar ilmu komputer itu adalah matematika dan fisika ya. Jadi itu ya, dua itu, matematika dan fisika. Jadi itu sebagai dasar kalian untuk menjadi seorang ilmu komputer, menjadi seorang IT ya, menjadi seorang programmer ya, salah satunya itu. Menjadi, apalagi sekarang zamannya robot, zamannya programmer segala macam, itu ya orang ilmu komputer ya, yang paham dengan fisika, dengan matematika. Ya, saya kira itu ya. Jadi insya Allah akan bermanfaat. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas kehadirannya. Sampai sini mungkin ada tanyakan lagi? Cukup ya? Pak. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya, atas pertanyaan dan kehadirannya. Saya mengingatkan lagi, jangan lupa untuk absen ya di learning, sudah saya buka. Dan jangan lupa untuk melihat videonya, dan itu sudah saya upload di YouTube ya. Silakan dibuka, dilihat, ditonton, dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena itu ada di YouTube saya, di akun saya. Silakan bisa di subscribe ya, atau di share juga boleh. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Nanti kita lanjut minggu depan ya, insya Allah kita menyelesaikan soal-soal dan kisi-kisi ya untuk UTS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.